Dia geraknya pelan-pelan. Iya. Pelan dia. Nah, sudah tuh. Kayak lagi ngebatik gitu. Pelan kan ya. Set. Oke. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Kak Azmi, Selamat malam. Pak Irawan, selamat malam. Malam. Selamat Hari Batik Nasional Selamat hari tahun Batik. 2020. Lestarikan warisan Iya. budaya leluhur. Betul. Itu satu kalimat yang sangat menarik, kita lestarikan budaya bangsa. Dan begitu banyak hari ini ya media memberitakan tentang Hari Batik Nasional, di mana kita tidak pernah lepas dari budaya kita. Nah, kalau berbicara tentang budaya, banyak hal ya yang kita bisa kupas. Nah, satu hal yang akan kita pertajam yaitu bagaimana kita bisa eksis di masa krisis, di masa pandemi selalu ada peluang. Nah, bersama warisan budaya inilah kita berangkat untuk kita bersama-sama membangun perekonomian kembali dari masing-masing keluarga kita tentunya, karena saat ini faktanya kurang lebih ya 1 juta atau bahkan lebih dari 1 juta pekerja hari ini kehilangan pekerjaan. Kita turut berduka atas kehilangan pekerjaan-pekerjaan kita selama ini, termasuk pekerjaan-pekerjaan ya kita-kita ya yang biasanya kita bisa melakukan offline ya hari ini melakukan migrasi kepada satu aktivitas yang belum kita terbiasa yaitu dengan online. Walaupun masa pandemi telah kita lewati bersama-sama kurang lebih 7 menjelang 8 bulan, tapi kita lihat angka grafiknya bukan meningkat, tetapi terus menurun. Khususnya secara ekonomi, karena ketika kita kehilangan pekerjaan, maka disitulah kita kehilangan penghasilan. Dan yang lebih bahaya lagi, bukan kita kehilangan pekerjaan dan ketika kita kehilangan penghasilan, tapi yang lebih bahaya adalah kita kehilangan pengharapan. Maka dari itu, malam hari ini kita bertiga hadir dari ya satu perkumpulan, satu perguruan yang dari tempat masing-masing ya kita bersatu, kita melihat ada visi yang sama, yaitu membangun entrepreneurship. Dari kita masing-masing mencurahkan, mengeluarkan ide-ide dan gagasannya, seluruh keterampilan, ya kemampuan kita keluarkan sehingga kita membentuk satu usaha bersama dan kita hadirkan malam hari ini untuk seluruh pemirsa, seluruh great people, seluruh masyarakat Indonesia yang siap untuk melakukan recovery, kebangkitan kita bersama. Oke, kita malam hari ini ya tidak hanya saya sendiri Agung Fatwa dari Kota Bandung dan Bandungnya bagian selatan. Ada Kak Azmi dari Bandung bagian utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Kak Azmi? Sebentar, audionya. Oke. Sorry. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Wah, ini kelihatannya cuacanya sudah dingin nih di Bandung Utara. Alhamdulillah. Di Bandung Utara derajatnya sekitar antara 18 sampai 21 derajat. Wow, ya, dingin-dingin asoy gitu ya, kalau kata orang Sunda gitu ya. Karena malam hari ini yang nonton tidak hanya orang Bandung, tidak hanya orang Jawa Barat, tetapi di seluruh ya penjuru kota yang ada di Indonesia, bahkan ada beberapa teman-teman kita di Asia Tenggara ya. Dan malam hari ini tidak hanya dari Bandung Selatan dan Bandung Utara, tapi ada orang yang kita sebut dengan titik ya daerah Kota Bandung itu sendiri. Ada Pak Ir. Assalamualaikum atau selamat malam Pak Ir. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Tapi kalau di Bandung tengah-tengah atau di Bandung kota, kok ada pantai ya saya lihat?
Iya, iya, iya. Lagi liburan kayaknya. Karena ini 25 derajat. Ya, jadi Oke. pas di pantai itu ada angin, ada sepoi-sepoi. Jadi sama dengan Bandung Utara akhirnya. Iya, iya. Begitu. Kayaknya Iya, iya. beda jamnya lumayan besar juga ya. Mungkin sekitar 12 jaman nih, karena masih terang di sana. Ya, ya. Kita udah malam gitu ya. Oke. Dan kita juga mohon maaf yang tadinya kita planning jam 8 ya, Kang Asmi dan Pak Irawan, kita ada beberapa hal teknis yang kita akan persembahkan untuk tentunya untuk seluruh pemirsa, untuk teman-teman semua, keluarga pecinta batik nasional ya, kita hari ini hadir khusus untuk Anda semua. Oke, kalau kita berbicara tentang tadi banyaknya orang-orang kehilangan saat ini pekerjaan, kehilangan penghasilan, kita sama-sama setuju ya, kita sama-sama sepakat bahwa kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Nah, malam hari ini kita sama-sama ya untuk bisa fokus kepada solusi dan kita akan ngobrol kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, ada peluang apa nih malam hari ini ya. Dan kenapa kita semua berbatik? Karena kita mencintai warisan budaya Indonesia, tentu yaitu batik. Nah, dari masing-masing kita punya ciri khas nih. Ada yang di pantai, ada yang daun, ada yang sudah modern. Nah, nanti kita sedikit ya boleh bahas ya. Terus kenapa kita memilih ya bidang usaha yang kita sama-sama untuk mewarisi budaya bangsa ini, yaitu batik. Nah, sebelumnya kita akan ngobrol dulu nih dari yang lahir duluan. Kalau di antara kita bertiga nih, ada yang lahir duluan nih, yaitu Pak Irawan. Pak Irawan, apa yang melatar belakangi kok saya lihat kalau berpergian selalu menggunakan batik nih, Pak? Oh, saya memakai batik itu jauh hari sebelum pemerintah mengumumkan hari Jumat harus berbatik. Oke. Masa saya memang suka memakai batik dan biasanya saya dipanggil Pak Lurah. Oh, siap. Dulu itu yang pakai batik itu hanya Pak Lurah kelihatannya. Oke. Ya. Jadi pemirsa ini akan mengetahui sebetulnya Pak Ir ini angkatan berapa gitu ya. Istilah Pak Lurah, orang pakai batik gitu ya. Jadi Pak Ir ini kalau udah naik kereta api nih, pemirsa sudah dapat diskon ya. Api semangatnya melebihi dari semangat milenial. Kenapa? Karena masih mau selalu belajar. Inilah kelebihan Pak Ir. Jadi tadi sudah lama menggunakan batik dan kalau dilihat Pak Ir, kira-kira perkembangan batik di Indonesia, pengamatan Pak Irawan seperti apa? Menurut pengamatan saya, batik ini tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Ya, tetapi juga ada di belakang itu ada tugas dari kita masing-masing, terutama teman-teman milenial. Ya, bahwa ini adalah merupakan warisan daripada bangsa kita. Oke. Tentunya kalau dikaitkan secara ekonomi, kita harus mencintai produk. Oke. Bangsa sendiri, tetapi satu catatan dari saya adalah bahwa tidak cukup hanya mencintai. Oke, betul. Karena beli. Nah, ini yang menarik. Tidak hanya mencintai, tapi kita membeli, memiliki. Ya, kalau mencintai tidak membeli ya tidak ada artinya menurut saya. Iya. Ini saya amati kalau kita perhatikan kenapa China kok begitu pesat perkembangannya. Karena masyarakat di sana memang cinta produk dalam negeri dan beli. Ya, jadi mereka dengan sadar mau membeli produk itu walaupun tahu produknya sebetulnya tidak bagus. Walaupun produk itu mungkin tidak bagus ya, walaupun ya. Oke. Jadi kalau diskusi dengan mereka, kenapa? Anda kan sudah tahu ini produk kurang bagus, kenapa masih mau dibeli? Ya enggak apa-apa. Ini kan produk buatan negara saya sendiri, produk dalam negeri, dan kalau toh rusak, hitungan saya akan sewa. Nah, mindset mereka seperti itu. Jadi tidak heran kalau China sampai hari ini kita sudah masuk ke kondisi resesi dan China kondisi belum resesi sampai hari ini ya dalam situasi pandemi. Oke.
satu ilmu malam hari ini ya yang kita dapatkan dari Pak Irawan tentunya. Bagaimana kita semua yang memiliki nilai-nilai budaya pewaris ya bangsa. Ayo mari kita sama-sama mulai ya bukan hanya sekedar mencintai tetapi kita membeli, bertanggung jawab terhadap apa yang ada di sekitar kita, khususnya untuk para UMKM ya malam hari ini. Kak Azmi ini sangat konsen sekali ya, sudah kurang lebih dari 10 tahun konsen sekali kepada para UMKM tentunya. Gimana Kak Azmi ngelihat UMKM saat ini? Ya, itu bagus banget ya. Kata-kata Pak Ir tadi itu bagus. Sebenarnya wujud dari mencintai itu adalah membeli. Wujud dari mencintai keluarga adalah dengan memberi nafkah. Wujud mencintai keluarga dengan membahagiakan, gitu kan? Ya. Wujud dari mencintai batik karena warisan budaya yang membeli, gitu. Sebetulnya begitu, benar juga. Nah, kita di sini membuat sebuah toko online batik, dan toko online ini satu-satunya di Indonesia toko online kain batik. Gitu. Wow. Sebentar, ini kita langsung kepada solusi situasi kondisi saat ini tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita salahkan karena sudah waktunya kita fokus kepada solusi. Tidak ada kata terlambat, ya. Dan setelah kita diskusi panjang kali lebar, kita melihat fenomena yang saat ini, kita tergerak gitu ya bertiga, ya Kak Azmi dan Pak Ir. Ya tentu tergerak untuk bagaimana kita menghadirkan solusi. Nah, tadi sudah ada satu clue nih dari Kak Azmi. Toko kain batik online tentunya pertama di Indonesia. Sebelum kita akan launching nih nanti launchingnya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu seperti apa. Oke, jadi sekarang ini UKM ataupun perusahaan-perusahaan besar mau nggak mau harus memang punya satu bentuk e-commerce usahanya. Kenapa? Karena 260 juta penduduk Indonesia, 150 jutanya itu sudah menggunakan internet. Makan pakai internet, main pakai internet, chatting pakai internet. Oke. Ya, pakai internet, semua pakai internet. Makan gimana pakai internet ya, seperti kita sudah tahu ya. Mesen kan? Iya. Pesen makannya sih tetap pakai mulut. Gitu. Cara pemesanannya, jadi kita tidak usah keluar rumah, tidak harus ngantri, tidak mengeluarkan bensin, tetapi kita cukup pesan lewat online. Seperti itu ya? Nah, betul. Dan UKM harus kenal dengan yang namanya digital marketing. Bagaimana mulai usaha itu melalui digital marketing. Apa sih digital marketing? Digital marketing itu sebetulnya semua kegiatan marketing yang menggunakan internet itu namanya digital marketing gitu. Nah, seperti itu harusnya dengan adanya kita tahu tekanan dari dalam negeri sendiri, usaha nggak besar nggak kecil, sama semua kena dampak. Ya. Nggak besar nggak kecil semua kena dampak. Ini harus ada sikap gitu loh. Bagaimana supaya tetap bertahan di antara tekan ini. Nah, satu-satunya adalah ya membuat sebuah inovasi. Usaha yang tadinya ada di marketplace, usaha yang tadinya ada di offline, coba dibuatin sendiri gitu loh. Sendiri, website berbentuk toko online dan lain-lain lah, begitu ya. Itu salah satu contohnya, caranya, solusinya lah. Saat ini UKM terus terang kondisinya memang bingung. Ada yang dari usaha kuliner pindah jadi laundry. Bukan laundry kiloan lagi. Laundry benar-benar nyuci sendiri. Coba kebayang nggak? Penurunannya drastis gitu. Ya. Ada yang usaha fashion berubah jadi usaha kuliner. Semua dijalanin gitu. Semua dijalanin. Ya. Harus punya solusi. Nah, mudah-mudahan nih kita hadir malam ini kan ngasih solusi ya. Kita ngasih solusi, kita juga mengenalkan informasi. Gitu. Ada yang baru nih, gitu. Itu aja sampai di situ. Sebelum lebih dalam, ya kita coba ingat-ingat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 2018 atau baru memasuki 2019,
ada seseorang yang mengatakan bahwa 80% ya transaksi penjualan melalui online, yaitu seorang Jack Ma. Ya, lalu disusul ada seorang ya profesor di Indonesia, Renat Kasali. Ya, Prof. Renat Kasali mengatakan kurang lebih 2025 ya justru 80% penjualan secara online itu terjadi. Dan malam hari kita bertiga ya melihat dan meyakini bahwa penjualan online menembus 80% itu tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dari sekarang. Dan kita mulai dari malam hari ini ya menciptakan sebuah market, ya menciptakan sebuah toko yang tadinya kita investasi secara offline, ya secara konvensional dengan modal yang relatif besar, kita menjadi toko online. Lebih simpel, tanpa gudang yang harus kita persiapkan, tanpa stok barang yang harus kita miliki, tapi bisa menggunakan metode kekinian, yaitu dropship. Ya, kita kolaborasi dari banyak supplier sehingga kita bisa memudahkan sekali transaksi-transaksi. Dan kita yakin, ya melalui kemampuan kita saat ini, ya dengan kita berbagi semangat bersama, kita bisa buktikan bahwa kita bisa berdiri, ya dengan toko kita, ya online seluruh transaksinya sudah kita bisa kuasai dan kita bisa bagikan. Nah, Kak Azmi kan tadi sudah sedikit nih cerita kalau dari seorang yang berpengalaman, dilihat dari dunia marketing, dunia selling, ya, apakah memutuskan untuk menjadi online ini menjadi langkah yang tepat atau langkah yang bukan hanya sekedar melangkah tapi sudah bisa berlari? Menurut Pak Irawan, seperti apa Pak Irawan? Jadi kalau berbicara tentang toko online, saya kira sudah tidak bisa dipungkiri lagi, berbicara harus secara kolaborasi. Ya. Jadi menarik memang kata kolaborasi yang tadi Pak Agung sampaikan. Jadi saya melihat bahwa pandemi ini memberikan hikmah juga. Oh ya, banyak hikmahnya, betul. Hikmahnya, dan kemudian juga seolah-olah kita sedang ditarik untuk back to basic. Back to basic, nah ini menarik nih, back to basic-nya. Jadi, sebenarnya apa sih istilah kolaborasi? Bangsa kita selama ini mengenal yang katanya gotong royong. Ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa kolaborasi ini, sistem yang kita launching malam hari ini bersifat gotong royong sebetulnya. Ya, jadi konsepnya sudah sangat betul-betul bagus, berawal dari jujur. Saya garis bawahi kata jujur, ya, karena tidak mudah untuk jujur terhadap diri sendiri. Ya. Agung tadi bisa menyampaikan bahwa secara tidak langsung kita juga kena dampak itu kejujuran. Ya. Karena masih banyak orang yang tidak mau jujur, sebetulnya dia sudah terdampak. Nah, ini masih ada ya ternyata ya. Gitu ya. Gitu ya. Faktanya gitu, seperti itu ya di lapangan ya. Orang yang Oke. Iya. Jadi saya sangat terinspirasi sekali ketika kemarin di Jogja melihat seorang milenial yang mau istilahnya bawa barang di dalam mobil. Itu. Saya punya fotonya itu. Ya. Itu adalah bentuk kejujuran. Betul. Jujur bahwa saya harus survive, bahwa saya harus berubah, saya tidak tidak terlena di zona nyaman. Tidak terlena di zona nyaman. Dan mungkin ini adalah langkah awal menuju kesuksesan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Betul. Nah, nyambung dari Pak Ir, ya, ini saya saksi betul. Ya, kurang lebih sekitar jam 12 malam ya Pak Ir ya, waktu kemarin kita ke Jogja.
buka bagasi mobilnya, harga mobilnya itu udah 500 miliar. Ya, Kazmi, harga mobilnya 500 miliar, waktu dibuka itu isinya belakangnya itu dagangan. Ya, dagangannya dagangan batik di kota batik. Batiknya bukan dari kota Jogja. Ini yang menarik, ya, ini yang sangat-sangat menarik. Baru saja tadi saya WA, kurang lebih sekitar jam 6:30 tadi malam, ya. Ada seorang yang mengatakan, Pak, saya nggak punya modal, Pak. Oke, saya ingin mendengarkan apa versi modal menurut Anda. Saya bilang, modal itu kan uang. Setuju saya. Dan modal uang itu adalah modal yang terakhir. Kaget dia, kenapa modal uang adalah modal yang terakhir? Karena modal yang pertama adalah semangat. Punya uang, tidak punya semangat, uangnya hilang. Kita tidak punya uang, tapi kita punya semangat, uang akan mengejar-ngejar kita. Wah, kok terlalu uang banget ya, terlalu bisnis banget gitu. Oke, kita akan lebih haluskan lagi ya. Kita punya segala sesuatunya, tapi kita tidak punya semangat, maka segala sesuatu itu akan hilang. Ketika kita punya semangat, segala sesuatu itu akan hadir. Energinya hadir, ya apapun itu. Nah, mari kita sama-sama malam hari ini juga membuka mata, membuka telinga. Tadi menarik sekali satu kata yaitu kejujuran. Jujur melihat dari dampak pandemi saat ini ya membuat kita semakin kreatif, membuat kita semakin fokus kepada solutif. Ya, jadi jangan kalah nih sesama yang viral mengatakan solutif gitu ya. Tapi kita betul-betul fokus kepada solusi. Nah, Kak Azmi, boleh dong sharing ya. Kenapa kita hadirkan toko online? Apakah kita berangkat dari fenomena yang saat ini bahwa ketika offline itu membutuhkan effort yang sangat besar, ruang gerak kita terbatas sehingga pada saat kita memulai dengan cara online ini justru bisa menembus ruang batas dan waktu ya, mempercepat langkah lari kita sehingga kita bisa menjemput masa depan lebih cepat. Karena yang saya ketahui dan kita sama-sama ketahui, masa depan hadir lebih cepat dari apa yang kita rencanakan. Kasih. Boleh dong cerita sedikit tentang toko online-nya, apa sih kelebihannya? Masa depannya hadir masa kini ya. Hadir masa kini. Jadi modal itu tadi nyambung juga, modal itu ada dua kalau saya baginya. Satu modal alam. Modal alami itu modal yang udah dikasih nih. Ada mata, ada mulut, kuping, tangan, kaki. Nah, ini modal alami nih. Ya kan? Modal selain alami apa ya? Sesar. Itu kalau lahir. Organik dan non-organik lah ya. Organik dan non-organik gitu ya. Baru ada yang lain, misalnya gedung, ada uang, ada dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau melihat dari, mendengar dari yang punya BCA bilang bahwa modal yang paling besar itu adalah kepercayaan. Trust. Pada saat kita trust, kita dipercaya, usaha kita dipercaya, bank mana yang nggak mau kasih pinjaman? Semua mau kasih pinjaman kok. Kita pakai Gojek dengan benar, kita pakai transaksinya dengan benar, rutin. Dikasih pinjaman tuh sama Gojek. Ada namanya pay letter 500.000. Coba buka aja Gojek, cari pay letter 500.000, pakai aja, tapi dibayar bulan depan, gitu. Transaksi rutin, kita jualan rutin, tiba-tiba Dana kasih pinjaman, namanya bayar tempo. Kasih tuh pinjaman. Jadi sebenarnya kalau kita, bagaimana kita kalau kita berbuat baik, jujur, bisa dipercaya. Sekarang banyak kok sampai bank yang saya tahu salah satu bank daerah di Jawa Barat ini itu sampai sekian triliun dananya nggak terserap tuh karena susah ngasih orang, dikasih 25 juta UKM malah dibeliin 15 jutanya beli motor. Gimana cara mengembalikan 25 juta? Ya kan? Ini apa namanya? Konsumtif, tidak bisa dipercaya lagi. Lifestyle, betul. Hidupannya nih berbeda. Orang berpikirnya bagaimana 25 juta setelah untung baru beli motor, harusnya begitu. Bukan modalnya dibelikan motor 15 juta, sisa 10 juta, dipakai apa nih? Nah, 10 juta. Kalau kita bisa ya, jadi toko nggak nyampe 10 juta. Nggak nyampe. Gitu. Nah, seperti itulah yang
terjadi saat ini. Terus kemudian toko online, jadi sekarang tuh UKM banyak terlena punya marketplace, jualan di marketplace. Merasa bahwa udah aman nih jualan di marketplace. Padahal walaupun kita jualan di marketplace, kita juga harus punya yang namanya website official. Jadi kita punya usaha, kita harus punya website official. Ini loh website saya. Apa di dalam websitenya yang mencerminkan usaha kita, toko gitu. Buka websitenya, ada tokonya, orang bisa belanja di situ. Kalau yang mau belanja di marketplace silahkan, yang mau belanja di toko kita silahkan. Tapi ini harus punya. Kenapa? Karena ini official, gitu. Official. Nah, begitu sih. Jadi penting sebetulnya setiap masyarakat punya toko. Toko online itu penting banget. Apalagi yang punya usaha. Kenapa sampai saat ini UKM jarang punya website? Itu kenapa? Pikirnya mahal, gitu. Emang mahal. Website. Dan emang mahal. Emang mahal ya. Kemudian yang kedua, maintenance-nya susah. Ribet. Emang karena saya nggak ada background IT. Nah, betul, benar-benar. Ketiga dia belum nemu kita. Belum ketemu kita dia. Karena dia ketemu yang ke satu dan kedua gitu ya. Nah. Gitu. Kalau ketemu apa yang terjadi tuh? Apa yang terjadi? Gini. Kalau kita malam hari ini ketemu, kita jumpa nih di Facebook. Alhamdulillah banyak yang menyaksikan. Baik itu keluarga, rekan-rekan, ya terima kasih ya sahabat-sahabat. Kalau saya panggil sapaan di Facebook itu great people. Wah, jadi pribadi-pribadi yang great, yang unggul, yang punya pengharapan, yang punya masa depan, karena punya optimis. Tadi sampai mana ya, Kak? Di YouTube, wah lebih banyak, pasti lebih banyak gitu ya. Seluruh alumni yang menyaksikan ya, terus juga warga pemirsa dari Televisi Net juga hari ini menyaksikan. Warga-warga Jogja, piye kabare? Juga nonton ya dari Jawa Barat, Wilujeng Sumping ya di toko kita. Sebelum kita akan launching toko online kain batik pertama di Indonesia. Jadi malam hari ini kalau berbicara tentang investasi ya, punya toko, apa yang ada di benak Anda? Mahal, ribet, ya, terus juga susah, sulit, ya, apalagi, yuk, ya, semua itu boleh di tangan kanan, simpan, diambil, ya, simpan dulu di mejanya, ya, kita fokus investasinya, saya kasih bocoran nih, tidak lebih dari 1 gram logam mulia. Wow, ya. Wow, tidak lebih dari 1 gram logam mulia. Bahkan di bawah dari 1 gram logam mulia. Anda sudah bisa punya toko online, ya. Anda bisa menggunakan nama Anda, anak Anda, keponakan Anda, atau orang tua Anda, atau diri Anda dan family Anda, boleh. Belakangnya .com. Toko Anda sendiri, ya. Lalu apa lagi? Anda bisa langsung isi ya gambar-gambar di toko Anda tanpa Anda harus stok. Ya, biarkan kami yang punya stoknya, Anda cukup upload gambarnya. Dan setiap kali transaksi di sana, apa yang terjadi? Anda mendapatkan persentase yang sangat menarik. Ya, 5% menarik? Tergantung skalanya berapa gitu ya. 10% rata-rata, tapi ini lebih dari 15%. Saya kasih bocoran karena ini tahun 2020, jadi persentasenya setiap kali transaksi di toko Anda dapatkan 20% dari harga publish. Apa yang terjadi? Anda tinggal pasarkan, teknisnya nanti kita ajari bagaimana cara Anda upload isi dagangan Anda, dan tidak cukup sampai situ. Ada lagi nih tambahan bonusnya. Anda punya kulakan, Anda punya dagangan yang lain selain batik, Anda boleh masukkan ke toko batik Anda. Nggak ada yang tepuk tangan.
Karena kita Ih, bertiga itu loh, Heeh. ayo ya. Jadi malam hari ini justru saya atau kita semua akan menantang Anda ya, menantang Anda dengan terbatas ya, yaitu berapa banyak 100 orang pertama. Saya yakin ya dari yang hari ini menyaksikan dan seluruh relasi kita ya, 100 orang itu sangat-sangat rebutan. Kenapa? Karena 100 orang pertama inilah yang punya hak untuk bisa mendapatkan toko tadi ya, investasinya di bawah 1 gram logam mulia. Berapa sih jadi? Ada yang mulai dari 500.000, 750.000. Dan satu lagi mendekati 1 gram memang, yaitu 1 juta rupiah. Apa yang akan didapatkan? Tentu akan dapatkan lebih dari yang 500 dan 7,5. Ada kemudahan-kemudahan dan seluruhnya mendapatkan pelatihan langsung dari Kang Azmi ya, akan memberikan pelatihan kurang lebih sekitar 1 bulan ya, di maintain, dikawal sampai tokonya beroperasional. Di tokonya udah bisa jalan, tokonya udah layak dijual ya. Jadi udah punya toko sendiri ya. Di mana tokonya? Ini loh, www ya kan, nama keluarga.com. Nama marga.com. Ya, si butar-butar.com misal, siregar.com. Asep ya, asepsakeluargi.com misalnya. Mangga bisa. Ya, jadi sesuaikan dengan nama yang Anda inginkan, nanti kita bantu untuk dapatkan domainnya dan kita akan berikan. Loh, kok bisa hanya ratusan ribu? Nah, itu gimana tuh, Kak Azmi? Kok bisa? Kalau saya bisa aja karena ini yang punya harga Kang Agung nih harusnya. Kenapa bisa gitu? Saya malah mau nanya nih. Bisa kan gitu. Gini. Ini kan niat kita bertiga adalah membantu. Kita percaya, kita yakin dari keyakinan kita bahwa ketika kita niat untuk membantu, insya Allah ya jalannya akan terbuka lebih lebar. Kenapa ada investasi? Sekali lagi ya, selain fasilitas-fasilitas tadi, Anda berhak mendapatkan kain batiknya. Ya, berapa panjang atau berapa banyak ya? Banyaknya atau panjangnya 6 meter. Ya, jadi per 2 meter per jenis kain, ada semi sutra, ada katun, ada juga yang dobi. Apakah ini adalah kain batik yang printing? Iya, ini kain batik printing yang premium. Kenapa kita namakan premium? Kita tanya Pak Irawan. Kenapa Pak? Kok disebutnya premium? Ya, kalau berbicara tentang bahan kain itu ternyata menarik. Semua banyak orang tahu bahwa saya bukan di bidang ini sebelumnya. Yes. Saya adalah pembalap otomotif sekian puluh tahun. Ya. Seorang pelatih TRE. Betul. Dan di era pandemi ini dalam tanda kutip terpaksa harus belajar batik. Agile gitu ya, agility ya. Jadi melakukan adaptasi gitu ya Pak ya. Karena diawali dari mana? Ya dari kejujuran tadi. Ya, jadi jujur bahwa saya terdampak. Nah, jadi satu saat saya berdiskusi dengan salah seorang teman yang kebetulan adalah pemilik toko yang cukup besar dan juga memiliki juga rekan yang memiliki pabrik beberapa orang. Semuanya sebetulnya mengeluh. Mereka tuh mengeluh dan jujur. Ya, nah, justru diawali, makanya tadi saya katakan kita harus jujur dulu terhadap diri sendiri. Ya, jadi tidak perlu malu bahwa betul saya terdampak. Ya. Itu adalah pesan yang saya kira perlu saya sampaikan. Ya, kalau yang besar saja mau jujur, ya apalagi kita. Saya kira begitu. Sehingga saya belajar perbatikan ya, dan muncullah istilah premium karena ternyata di dalam perkainan ini banyak sekali bahan-bahan.
Dan kebetulan supplier kita bermainnya di level premium, ya, tidak luntur, ya kemudian tidak ribet, nyucinya, jemurnya dan seterusnya. Ya, kemudian jenis kain juga ada beberapa, tetapi sifatnya yang premium. Yep. Dan kelebihan kita adalah memiliki motif kurang lebih 800 sampai 1000. Wow. 800 sampai 1000, Pak. Motifnya. Berarti pemirsa, great people punya toko dengan jumlah barang atau gambar dulu nih di toko online-nya sebanyak 800 sampai 1000 kurang lebih motifnya. Betul. Dan itu ready stock. Siap. Ready stock. Selain Bandung, Jawa Barat, apakah toko ini bisa untuk daerah-daerah di luar Jawa Barat? Menurut Pak Ir, teknisnya seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya bisa, hanya mungkin teknisnya lebih ke Kang Asmi mungkin yang bisa menjawab secara detail karena berkaitan dengan sistem di dalam webnya tadi. Berkaitan dengan ongkos kirim, saya kira itu. Siap. Mungkin Kang Asmi yang bisa. Boleh. Boleh di-share nggak ke Kang Asmi? Share screen gitu toko online kita seperti apa? www.kainbatikpremium.com. Iya, karena kita tadi pakai plan B, kita nggak bisa share. Kayaknya Kang Agung bisa atau? Oke. Berarti saya siap-siap. Tapi cerita aja dulu, sambil saya mempersiapkan, saya dengarkan. Kita dengarkan Kak Asmi dulu, saya mempersiapkannya. Jadi toko kain batik premium kita ini, itu bisa menjadi reseller di sini. Atau bukan reseller, istilahnya apa ya? Affiliate. Ya, affiliate. Kalau reseller kan dia membeli produk, kalau ini nggak perlu. Jadi menjadi affiliate, kemudian di mana saja bisa dibuka. Mau di Samarinda, mau di Makassar, mau di mana saja. Nah, ini ya. Yap. Wih, batik premium. Kok keren ada ya? Siapa tuh? Kok keren itu? Ada siapa itu? Nah, seperti ini tadi Pak Ir bilang ada 800 produk, kita masih baru masukin 216 produk ke dalam sini. Jadi masih banyak lagi yang belum masuk. Tapi dengan 216 ini saja kayaknya seru banget nih. Udah bisa dengan bermacam motif ya. Dengan bermacam motif, corak. Dan ini online. Jadi inilah toko online kain batik pertama di Indonesia. Ini toko online-nya. Kalau mau sebentar. Toko kain atau toko online kain batik pertama. Apa yang membuat itu pertama di Indonesia? Ya, satu toko online kain batik itu belum ada, memang. Yang ada toko batik yang sudah jadi. Jadi kalau orang masuk ke websitenya, maka itu adalah toko batik yang baju batik gitu loh, toko baju batik. Nah, kalau kainnya belum ada. Ini toko online-nya. Gitu. Apa kelebihannya? Di sini orang bisa belanja 0,5 meter, misalnya perlu 2,5 meter. Gimana caranya? Nah, di sini bisa. Jadi 2,5 meter. Saya klik ya. Ya. 2,5 meter. Kita akan beli 2,5 meter. Nah, di situ ada keterangannya. Oke. Beli sekarang? Kita di bawah. Oke, beli sekarang boleh. Di bawahnya ada pilih katun meteran. Di scroll ke bawah. Oke. Nah, ya kan ada yang per 0,5 meter dan per meter. Kalau per 0,5 meter berarti sebentar, 0,5 meter ini gimana? 0,5 meter ini unik. Buat apa saya beli 0,5 meter?
Iya, benar. Karena kan ukuran orang beda-beda. Buat variasi 1/2 meter. Iya, betul. Dan kalau perlu Oke, cuma ini 2 meter. kalau perlu 2,5 meter, ngapain beli 3 meter gitu loh. Nah, itu oke. Contoh kita beli Jadi 1/2 meter dulu. lebih efisien. Nah, misalnya kalau kita klik di situ 5, 5. maka itu Oke. adalah jumlah 2,5 meter. Oke, 5 kali 1/2 meter. Jadinya 2,5 meter. Siap. Nah, tinggal di order saja, order sekarang. Nanti akan melanjutkan untuk menulis nama, nomor handphone, alamat penerima. Oke, contoh Ya, Agung, nomor telepon. langsung. Handphone beneran nih kayaknya nih. 257. Oh iya. Betul. Wah, ini udah lengkap ya. Ini kota-kota daerah-daerah di Indonesia berarti sudah bisa langsung. Provinsi di Indonesia. Oke, Jawa Barat. Kalau ada kegiatan perlu seragam, bisa beli kainnya di sini. Oh iya, kapal-kapal seragam, betul. Iya, iya. Kelihatan bahwa mencintai produk Indonesia dan melestarikan budaya Indonesia. Ada salahnya nih, coba kita beli kain di sini dengan tagline beli sendiri. Oke. Buat sesuai selera. Wah. Wow, Bandung. Jadi batik yang benar itu nanti pembuatannya begini nih. Ini kan satu ini Pak Ir ya, Pak Ir yang harusnya lebih paham nih. Ya. Satu geblek gitu ya, satu panjang gitu. Tapi setelah jadinya ini si daun-daunnya ini bisa nyambung nih. Oke. Ya, gitu. Daun nyambung. Padahal ini kan terpisah nih ya. Kain yang terpisah. Nah ini kan membutuhkan memang penjahit batik yang profesional. Itu keahlian juga dalam menjahit. Keahlian menjahit begitu. Nah, keahlian dalam menjahit itu kita juga sediakan di sini. Silahkan pilih di kategori, nanti di situ ada ongkos menjahit. Oke, terus ini ada pendaftaran affiliate gitu ya? Bisa langsung di sini? Bisa langsung. Kalau yang mau perlu punya toko batik seperti ini gitu ya. Seperti itu ya. Iya, iya. Bisa langsung di sini. Gitu ya. Ya. Nah, itu kan ada paket-paketnya. Paket-paket itu sebetulnya kalau dihitung sih boleh dibilang tokonya sebetulnya nggak ada harganya, free ya. Karena 500.000 itu kan terbagi 300.000 udah dapat kain seharga 300.000 lebih. Ya, lebih dari 300.000 itu, betul. 300.000, 6 meter kain. Untuk apa? Untuk contoh. Ini loh kainnya seperti ini. Jadi kalau bercerita nanti dengan customer bisa tahu. Oh kainnya begini. Dan lagi melatih. Kata Pak Ir tuh melatih indera. Kinestetik. Oh Katun tuh begini. Oh Dolby tuh begini. Nah makanya kita kasih secara langsung pengenalan. Secara langsung. Batiknya. Jadi yang silver ini kita pilihkan. Kita pilihkan kainnya. Tapi kalau sudah paket gold, ya boleh pilih sendiri kainnya ya. Oke, lalu yang platinum itu ada tambahan lagi ya selain yang silver dan gold. Yang platinum kelebihannya adalah kita sudah menginstal, kita sudah mendownloadkan, kita sudah pasangkan di tokonya dan dapat buku 19 rahasia sukses. Wah, jadi sudah dapat inspirasi. Nanti teknisnya kita bisa diskusikan di dalam grup ya. Ya, silahkan daftar saja di sini sebagai affiliate untuk membuka toko. Dengan mendaftar, kemudian nanti kita akan masukkan ke grup dan seperti yang dilihat bahwa di situ kan ada pelatihan selama 1 bulan. Bayang kita 1 bulan dilatih untuk
cara mengoperasikan dari toko kita sendiri gitu. Asik. Terus kita juga punya blog di website kita. Di website kita punya blog. Ada blog, ada tulisan-tulisan, Kita peristiwa-peristiwa gitu ya. Foto kenangan, kenangan berdua. Iya, asik. Dengan Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Wah, ini ya. Emang terjaga ya, Pak Ir ini ya. Iya. Stabil gitu ya. Stabil. Apa yang stabil? Ini performa ininya. Dan juga kostumnya, ya konsisten batiknya juga. Wah, keren ini. Siap. Ada quotes, ada cerita tentang motivasi. Ini ada ya. Siap. Oke, lengkap lah ya. Ada pada saat kita perjalanan makan. Ya, ini bikin ngiler ini. Kunjungan silaturahim dengan salah satu pejabat daerah di Jawa Tengah. Ya. Ini makan steak. Ada juga yang makan lobster. Dan ada yang kebagian gambarnya. Makin seru makin malam itu ya ternyata ya. Jadi ini menjelang detik-detik kita akan launching, ya seperti apa nanti launchingnya, karena sudah ada beberapa orang ternyata, Kang Asmi, Pak Ir, yang sudah waiting list, yang sudah siap untuk mendaftar dan mentransfer. Ya, kita tahan dulu, sebentar dulu, karena kita ingin ya setelah malam hari ini kita resmi launching, baru ya kita benar-benar bisa melayani pemirsa, bisa melayani great people untuk kita berkolaborasi, membangun, merecovery ya pendapatan kita yang hilang selama kurang lebih menjelang 8 bulan ini. Kita recovery bersama, kita bangun. Ya, ingat toko yang Anda miliki atas nama Anda, atas nama brand Anda, ya selain batik, Anda pun bisa membuka ya dagangan-dagangan Anda yang lain di website tersebut. Ya, lalu apa keuntungannya buat kita? Ya, kita bertiga tenang, karena kita sudah niat ingin berbagi, ingin memberi manfaat lebih banyak. Ya, kita dari transaksi batiknya. Wah, ternyata batiknya ya Anda lebih fokus kepada jualan produk lain. Ya sudah, itu memang sudah menjadi niat kita, karena kita percaya dan kita yakin ya setiap kita berbagi ada tanaman kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan di depan. Saya yakin ya ini adalah satu gerbang besar untuk kita sama-sama bisa masuk ke dalam gerbang besar tersebut, karena di balik gerbang tersebut ada dunia yang begitu luas sehingga kita bisa menemukan permainan bisnis kita. Tapi syaratnya masuk melalui pintu gerbang besar itu. Bersama ya kainbatikpremium.com. Wah, Pak Ir. Wah, boleh dong tepuk tangan. Ya, senang sekali nih malam hari ini ya. Rasanya seperti di satu stadion gitu ya. Karena biasa memberikan motivasi, memberikan inspirasi ya di masa pandemi ini melakukan ya switching bisnis ya, yang tadinya menangani training and consulting, sekarang menangani retail and service. Gampang? Enggak. Ya, apakah Anda merasa rugi branding Anda berpindah? Enggak. Ya, karena saya percaya dan saya yakin brand yang sudah ya dia sudah melekat, ya sudah mendarah daging. Ini adalah satu pembuktian yang selama ini memberikan spirit di kelas, memberikan spirit di lapangan kepada peserta-peserta. Hari ini, ayo kita bersama-sama, kami di garda depan, Anda ikut bersama kita. Itu sih. Pak Ir, sebelum kita launching, ada beberapa kata-kata ya untuk kita sama-sama. Tadi sudah terjawab kenapa namanya premium. Ya, mungkin sedikit lebih dalam ya, sedikit lebih dalam. Kenapa bisnisnya batik sih, Pak? Kenapa gerbangnya itu tuh kok batik gitu loh, Pak? Ya. Ini menarik nih, ya. Memang saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi begitu banyak produk sebetulnya yang
katakanlah kita coba jajaki, contoh ada elektronik, Yap, ada juga hijab, betul. kemudian Ada kasur. juga kasur dan lain sebagainya. Ya, jadi sebetulnya di era kondisi pandemi ini kita sudah jajaki banyak sekali. Dan kembali lagi bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, saya percaya itu ya, berawal dari kata jujur tadi. Kalau saya pikir pengertian jujur di sini betul-betul terbuka. Ya. Saya terdampak. Bagaimana kira-kira kita cari solusi ya? Nah, kejujuran itu awalnya. Ya, jadi makanya saya dari awal saya garis bawahi kata jujur, karena justru dari sanalah kita bisa menemukan chemistry. Yap. Dari sana akhirnya toh kita juga awalnya juga hanya ngobrol-ngobrol biasa. Ya, jadi kepada pemirsa perlu saya sampaikan, dua adik atau dua junior saya ini luar biasa semangatnya, semangat berbagi terutama. Ya. Saya bukan orang yang baru berkecimpung di web, ya, dan saya tahu itu adalah mahal. Ya, saya nggak biasa pakai kata mahal, tapi sebetulnya biasanya saya bilangnya itu tidak murah. Ya, tapi sekali ini saya pakai istilah mahal deh. Ya. Web itu mahal. Tapi dengan semangat berbagi tadi, Kang Asmi sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya nggak ada harganya, ya. Anda gabung yang 500.000 aja sudah dapat kainnya. Ya. Kemudian coba bayangkan sisa nilainya saja sudah kurang lebih 300.000. Ya. Ada kelebihan 200.000. Kang Asmi melatihnya aja sebulan. Ya. Jadi nilainya itu relatif sebetulnya ya boleh dibilang ini adalah betul-betul berbagi. Yep. Itu yang saya harus garis bawahi, dan terima kasih Kang Asmi sudah bersedia membagikan ilmunya dalam bentuk. Yang paling penting produknya, Pak. Produknya nggak perlu stok loh, ya kan? Sudah ada. Ya. Bisa aja ya, Pak ya. Bisa aja ya. Kita tuh sangat-sangat banyak terima kasih ya, Pak ya. Jadi pemirsa ini nanti Anda akan dapatkan ya satu toko. Anda nggak perlu beli semen, nggak perlu beli bata. Bukan berarti tidak membangun secara fisik gitu. Yang kita bangun adalah mindset kita, knowledge kita upgrade ya. Setelah itu keterampilan, ya ada skill kita di situ untuk kita bisa growing gitu. Ya, jadi tadi siang aja ada yang nanya persyaratannya apa ya. Jadi yang ditanyakan sudah persyaratan. Jadi seolah-olah sudah rumit dulu gitu. Iya. Menurut saya ini very simple. Very simple, betul Pak. Yang mungkin nanti rumit adalah pelatihan selama 1 bulannya, terutama bagi yang selama ini agak gaptek lah istilahnya dalam tanda kutip. Ya. Kemudian ada yang tanya apa ini MLM ya. Pertanyaan ini saya menyikapinya juga 2 hal ya. Alergi terhadap MLM atau kepingin MLM. Mau yang mana gitu Pak ya? Iya. Tapi yang jelas dalam komoditi seperti batik tidak mungkin. Ya. Dan kita perlu pertegas juga ya Pak Ir ya. Tidak ada yang salah dengan bisnis tersebut. Tapi untuk khusus ya toko online kita ini adalah bisnis konvensional. Yes. Yap. Ya, bisnis konvensional yang kita sistemkan dengan cara online karena kekinian. Karena ingat 80% transaksi di 2-3 tahun ke depan yaitu dengan menggunakan online. Dan sekarang orang bingung. Ya, dan saya harus angkat topi juga kepada Asmi terutama ya, yang mengizinkan tidak melulu harus batik. Ya, jadi kalau silakan lain tadi punya barang sendiri. Sebagai contoh sekarang ini saya sudah jualan bantal. Nah, bagaimana? Ya boleh ya. Tulis saja. Nama tokonya misalkan asmibantal.com. Nah, itu sudah diizinkan oleh Kang Asmi.
Itu yang Padahal di dalamnya ada batik, pasti ada batik, terus ada bantal. Ya. Terus ada batagor, Pak. Betul. Ya, ada batagor barangkali, ada empe-empe, ya silahkan gitu ya. Dan itu yang menurut saya harus angkat topi kepada Kak Asmi dan Kak Agung. Wah, ini apresiasinya buat Kang Asmi. Kak Asmi. Bukan, Pak Ir itu biasanya pakai topi dia, makanya dibilang angkat topi. Tapi dia lupa hari ini dia nggak pakai topi. Padahal di pantai. Kalau ini topinya sudah diangkat, bukan Ya, banyak orang bingung kan punya dana. Sekarang orang tuh banyaknya punya duit loh. Jangan bilang orang nggak punya duit. Iya, bantuan banyak, BLT mengalir. Yang gaji di bawah berapa juta? 5 juta? Ada. Betul. Tapi coba kebayang nggak BLT 600.000 kalau nggak dipakai apa-apa habis tuh, ya nggak? Yap, betul. Kenapa tidak berpikir untuk mencoba membuat sebuah usaha yang sifatnya berkesinambungan panjang? Ya kita berpikirnya bahwa satu orang pada saat dia membuat toko ini, kemudian di situ ada produknya yang kita masukkan, yang berafiliat dengan kita, yaitu batik. Dia juga misalnya punya tetangga yang jualan batagor, bisa nih dimasukin di dalam situ. Ada tetangganya yang jualan bantal seperti tadi, bisa dimasukin di situ. Ada tetangganya, nah ini kan bisa menjadi membantu tetangga. Jadi dari satu bisa membantu yang lain, begitu. Ini dampaknya sangat besar sih sebetulnya, bagus. Tinggal kita mau atau enggak, gitu aja. Oke, jadi malam hari ini kita juga bertekad untuk bisa mengawali dari 100 pribadi-pribadi yang terpilih menjadi 100 affiliate atau 100 pengusaha. Ya, dalam waktu 1 bulan ke depan kita punya target ya untuk 100 orang pertama. Kalau Anda tanya pemirsa, berapa target kami menciptakan lapangan pekerjaan? 2,5 juta sebelum tahun 2025. Ya, 2,5 juta entrepreneur, 2,5 juta toko ya online yang akan siap menyerang seluruh penjuru bumi, ya kan, seluruh penjuru negara yang ada di bumi ini. Ya, dengan online, dengan pelatihan-pelatihannya. Tapi kita perlu ingat juga, ya malam hari ini kita buka untuk 100 orang pertama. Ya, dengan investasi atau dengan nilai ya yang perlu dikonversi menjadi 6 meter kain batik. Lalu ada pelatihan 1 bulan. Anda punya subdomain untuk yang silver. Yang gold Anda punya domain sendiri, yang platinum Anda bisa duduk manis ya karena semua sudah kita siapkan, termasuk domainnya, termasuk isi tokonya. Dan itu semua ketiga tadi silver, gold, platinum, Anda pun boleh menjual produk yang sesuai dengan Anda inginkan. Ada tetangga tadi, ya, ada saudara atau Anda punya bawaan produk tertentu, Anda bisa masukkan ke dalam website tersebut bersama kain-kain batik ya yang sudah kami siapkan. Dan Anda sekali lagi dengan semangat kita sama-sama belajar ya. Ini nampaknya tinggal hitungan beberapa detik lagi Kak Azmi dan Pak Ir untuk kita launching, untuk kita buka. Karena saya lihat di Facebook juga ya ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan jawab. Masuk WA tadi ya, belum lagi di YouTube dan belum lagi juga yang yang dipencet nggak? Ya, maksudnya belum lagi besok dan lusa ya orang-orang yang menonton dan menyaksikan. Semoga Anda masih dapatkan yang 100 orang pertama ya, karena ini yang kita batasi dulu. Kita ingin berikan yang terbaik ya. Dari 100 ini kita akan evaluasi seperti apa. Jika sudah firm semuanya 100 ini memang meningkat pendapatannya menjadi pasti dengan toko online ini, maka kita akan kejar menuju 2,5 juta entrepreneur untuk Indonesia yang kita cintai. Hitungan 3, kita sama-sama ya, arahkan jempolnya ke kamera ya supaya seperti ada tombol start gitu ya. Jadi arahkan jempolnya ke titik kamera. Siap ya, Pak Ir, ya, Kak Azmi, dengan kita sama-sama luruskan niat,
Bismillah ya, kita punya tekad untuk berbagi, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menghadirkan entrepreneur untuk negeri dan bangsa yang kita cintai. Indonesia merdeka, 3, 2, 1. Selamat Hari Batik Nasional dan kita launching ya toko online kain batik pertama di Indonesia. Wah, kita tepuk tangan dulu dong. Wah, senang sekali. Selain bisa belanja, selain bisa belanja di toko kain www.kainbatikpremium.com, juga bisa mendaftar sebagai affiliate untuk membuka toko. Hanya di satu website itu, gitu. Ya, benar ya? Siap. Terakhir, Pak Ir, mungkin ada closing statement-nya seperti apa sebelum kita akhiri live kita? Saya kira cukup sudah dari saya. Oke. Siap. Dari Kak Azmi? Saya mau komentar nih, ngambil dari yang nggak tahu siapa tadi yang ngasih, lupa deh, ya. Ada satu nih, bagus nih. Orang sehat banyak keinginan. Nah, siapa tuh? Oke. Orang sehat. Habis banyak tadi betul. Dan kita yang sehat ini banyak keinginan. Betul. Ya. Pokoknya seru deh kalau nanti masuk di grup kita itu isinya ada motivasi usaha, motivasi diri, kejujuran. Kita boleh terbuka di situ seperti Pak Ir. Sudahlah, kita jujur saja, kita terima. Kalau memang terdampak kita bilang. Sehingga kita bisa larut di dalam fokus solusi gitu. Apa sih yang sedang dibicarakan di sini? Kalau misalnya kita nggak jujur, kita akan tertutup gitu. Kita akan tertutup. Kalau kita jujur apa adanya, maka kita bisa terbuka. Terbuka itu kita bisa menerima sesuatu yang baru sehingga menambah pengetahuan kita. Kita ini ibaratnya kalau kita udah tahu benar, kita sudah sangat tahu, itu hanya seperti tinta setitik di lautan. Jadi nggak ada apa-apanya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita membuka diri, kita seperti lautan yang ingin menerima air. Wah. Keren. Ya, tuh ya. Anda bisa lihat kan para direksinya, para owner-ownernya ini ya memberikan inspirasi, betul. Kita lanjutkan ya. Orang sehat memiliki banyak keinginan. 1000 keinginan. 1000 keinginan. Banyak keinginan. Orang sakit hanya memiliki 1 keinginan. Yaitu sehat. Sehat gitu. Wow, thank you Kak Azmi, thank you Pak Ir. Ya, tadi kita sudah luruskan niat, kita sudah luruskan pandangan. Terakhir statement dari saya adalah, jika Anda percaya bersama kami, Anda beruntung. Sekali lagi kalimatnya adalah, jika Anda percaya kepada kami, Anda beruntung. Dan ketika Anda tidak percaya kepada kami akan terus mencetak 2,5 juta entrepreneur untuk Indonesia. Amin. Thank you. Ya, selamat malam dan kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.